Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Zulfikar Mandar dengan NIM 182504008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kapasitor, dari pengertian kapasitor, jenis-jenis kapasitor, karakteristik kapasitor, dan bagaimana cara menghitung kapasitor itu. Mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Adapun pokok bahasan yang kita bahas pada materi kapasitor ini, yang pertama itu tentang pengertian kapasitor, yang kedua itu fungsi kapasitor, yang ketiga jenis-jenis kapasitor, yang keempat cara mengukur nilai resistansi dari kapasitor tersebut. Baiklah, untuk yang pertama dari segi pengertian itu sendiri, kapasitor atau bisa juga disebut dengan kondensator merupakan alat yang dapat menyimpan energi di dalam medan listrik dalam waktu tertentu dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan arus listrik. Baiklah, inilah simbol dari kapasitor tersebut. Selanjutnya ada fungsi dari kapasitor. Jadi fungsi kapasitor sebagai penyimpan arus atau tegangan listrik. Yang kedua itu sebagai konduktor yang dapat melewatkan arus AC. Yang ketiga sebagai isolator yang menghambat arus DC. Yang keempat sebagai filter dalam rangkaian power supply. Yang kelima sebagai pembangkit frekuensi dalam rangkaian osilator. Yang keenam sebagai penggeser fasa. Yang ketujuh sebagai pemilih gelombang frekuensi. Jadi kapasitor itu terbagi atas dua jenis kapasitor. Yang pertama itu kapasitor nilai tetap, yaitu kapasitor yang nilai resistansinya memang sudah tidak dapat diubah karena sudah ada ketentuannya. Yang kedua itu kapasitor variabel atau kapasitor yang nilai resistansinya itu masih dapat disetting atau diubah-ubah. Adapun nilai dari jenis-jenis dari kapasitor yang nilai tetap ini, yang pertama itu kapasitor keramik. Jadi kapasitor keramik adalah kapasitor yang isolatornya terbuat dari keramik dan berbentuk bulat tipis ataupun persegi empat. Kapasitor keramik tidak memiliki arah atau polaritas, jadi dapat dipasang bolak-balik dalam rangkaian elektronik. Yang kedua itu ada kapasitor polyester. Jadi kapasitor polyester adalah kapasitor yang isolatornya terbuat dari polyester dengan bentuk persegi empat. Kapasitor polyester dapat dipasang terbalik dalam rangkaian elektronik karena tidak memiliki polaritas juga. Yang ketiga itu ya ini, polaritas kapasitor kertas. Jadi kapasitor kertas adalah kapasitor yang isolatornya terbuat dari kertas. Pada umumnya nilai kapasitor kertas berkisar di antara 300 picofarad sampai mengerap. Kertas tidak memiliki polaritas arah atau dapat dipasang bolak-balik dalam rangkaian elektronik. Yang keempat itu kapasitor mika. Kapasitor mika adalah kapasitor yang bahan isolatornya terbuat dari bahan mika. Nilai kapasitor mika pada umumnya berkisaran antara 50 picofarad sampai rap. Kapasitor mika juga dapat dipasang bolak-balik karena tidak memiliki polaritas. Yang kelima itu kapasitor elektronik. Jadi, kapasitor elektronik adalah kapasitor yang bahan isolatornya terbuat dari bahan mika. Nilai kapasitor pada umumnya bersekitar antara 50 sampai 0,2 farad. Kapasitor mika juga dapat dipasang bolak-balik karena tidak memiliki polaritas arah. Yang terakhir itu kapasitor tantalum. Kapasitor tantalum juga memiliki polaritas arah positif dan negatif. Seperti halnya kapasitor elektrolit dan bahan-bahan isolator juga berasal dari elektrolit. Disebut dengan kapasitor tantalum karena kapasitor ini memakai bahan logam tantalum sebagai terminal anodanya. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai kapasitor variabel. Jadi kapasitor variabel atau kapasitor yang nilai resistansinya ini bisa diubah, kita dapat bagi menjadi dua. Yang pertama itu ada Farco. Jadi Farco kapasitor ini terbuat dari logam dengan ukuran yang lebih besar pada umumnya, digunakan untuk memilih gelombang frekuensi pada rangkaian radio. Yang kedua adalah Timmer.
Timah adalah jenis kapasitor variabel yang memiliki bentuk lebih kecil sehingga memerlukan alat seperti obeng untuk dapat memutar poros pengaturnya. Ya. Timah ini terdiri dari dua pelat logam yang dipisahkan oleh selembar mika dan juga terdapat sebuah skru yang mengatur jarak kedua pelat logam tersebut sehingga nilai kapasitansinya menjadi berubah. Selanjutnya, baiklah. Selanjutnya cara mengukur nilai resistansi kapasitor. Untuk lebih gampang, kita mungkin langsung saja merujuk kepada tabel yang telah saya sediakan untuk mengukur nilai resistansi dari kapasitor tersebut. Dari angka pertama yang ditemukan pada kapasitor itu harus ini, angka pertama, yang kedua, yang ketiga itu huruf, yang keempat itu ada biasanya huruf yang di sini huruf hanya bersifat sebagai nilai toleransi. Untuk lebih jelasnya, mungkin saya akan masuk ke contoh yang sudah saya siapkan. Oke, untuk di sini saya memberikan contoh pada kapasitor keramik. Jadi di sini kan ada nilai 4737. Untuk menentukan nilainya, saya pisahkan. Di sini ada yang berwarna, untuk huruf saya berikan alasan warna biru, karena di sini huruf hanya bersifat sebagai nilai toleransinya saja. Jadi huruf dapat jadikan patokan untuk menghitung nilai resistansinya. Jadi misalkan pada kapasitor keramik ini saya nilainya 473Z. Jadi 473 kali 10 pangkat 3. Jadi 10 pangkat 3-nya didapatkan dari mana? Dari sini. Karena nilai terakhir di sebelah kiri huruf adalah 3, jadi dikalikan dengan 10 pangkat 3. Jadi mendapatkan nilai segini, nilai sekian. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.